pertemahan kepada kita di dalam mengedepankan ketaatan dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi asbab diijabah hajat dan doa kita, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُم, dan apa-apa saja musibah yang menimpa kamu, وَمَا أَصَابَكُم, apa-apa saja problematika yang datang kepada antum, وَمَا أَصَابَكُمْ, apa saja yang menjadi sesuatu yang engkau tidak inginkan di dalam kehidupan diri antum, min musibatin, daripada satu musibah, daripada satu permasalahan, daripada satu problematika kehidupan, fabima kasabat aydikum, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maka pada hakikatnya di dalam kehidupan diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu wujud di dalam kehidupan manusia itu dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepatutnya kita meyakini tidak hanya sekedar daripada rizki, sekedar daripada imaniat, sekedar daripada kudrat, tapi akan tetapi pun juga kita patut mengedepankan daripada qadri khairihi wa syarrihi, baik maupun buruknya. Tapi satu sisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, bima kasabat aidikum, fa bima kasabat aidikum, adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan perjalanan di dalam kehidupan manusia itu mulus semulus-mulusnya. Allah mampu menjadikan di dalam kehidupan manusia itu baik sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya mulus dengan semulus-mulusnya, maka tidak akan ada yang namanya tarbiyatul iman di dalam kehidupannya. Dan tidak akan wujud di dalam kehidupan daripada kehidupan seorang hamba kecintaan kepada amal dari dalam dirinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik, menjadi orang yang mulia, bahkan menjadi sebab wujudnya kebaikan di dalam kehidupan manusia, pun tidak lepas daripada cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tarbiyah di dalam kehidupan. Akan tetapi sebaliknya dan bedanya, kalau Rasulullah ditarbiyah untuk bagaimana kuatnya keimanan dan sabarnya di dalam keimanan, tapi ditarbiyahnya diri kita supaya kita bersabar dengan keimanan tersebut dan menghindar daripada setiap kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kenapa? Fabima kasabat aidikum, dikarenakan dengan langkah atau tangan kita sendiri yang menjadikan sebab musibah itu datang kepada diri kita. Tapi sebaliknya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Sayyidina Sofyan seketika melihat kecintaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dahsyatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidina Sufyan katakan, wa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin kamitsli yuhibbu ahadan min Muhammadin Muhammadan. Aku belum pernah melihat seseorang mencintai seseorang tersebut melebihi daripada cintanya seorang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan daripada setiap sesuatu yang terjadi di hadapan atau di depan mereka, sehingga terjadi perperangan Uhud pada kala tersebut, maka Abu Talha menjadikan daripada dirinya, bahkan mengatakan, biarlah aku menjadi posisi mengganti posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kala itu para sahabat Nabi membuat batas atau pagar betis untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah ditarbiyah dengan keimanan. Para sahabat
ditarbiyah dengan keimanan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang perempuan yang tua yang bernama Kabsyah bintu Rabi' yang seketika itu anaknya ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal mati syahid kala itu, yang bersama Nabi satu pasukan, yang beliau tidak mengatakan mana anak saya kenapa bisa meninggal, akan tetapi dia mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan kepada Kabsyah ibn Rabi' bahwasanya Rasulullah selamat. Kemudian Sayyidah Kabsyah ibn Rabi' mengatakan, amma idra'aituka saliman faqad aswa'at musibati. Demi Allah, seketika aku mendengar dan melihat Rasulullah dalam keadaan selamat, sungguh telah hilang musibah daripada kehidupanku. Bahkan seorang perempuan daripada Bani Nadir yang anaknya ikut berperang bersama pasukan Nabi, istrinya, suaminya ikut berperang bersama pasukan Nabi, bahkan menantunya pun juga ikut berperang bersama pasukan Nabi, dan ketiga-tiganya gugur di jalan medan perang tersebut. Tapi yang ditanyakan kepada sahabat lainnya, bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakanlah kepada seorang perempuan daripada Bani Nadir tersebut bahwasanya Rasulullah dalam keadaan selamat. Maka seorang perempuan tersebut mengatakan, kullu syai'in min musibati ba'daka jalal. Sungguh semua musibah yang telah datang kepadaku seketika mendengar engkau selamat seakan-akan sirna seketika itu. Dan begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajha, dikatakan berapa tinggi cinta engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali katakan, wallahi inni kana ahabba ilaina min anfusina wa auladina wa abaina wa ummahatina. Demi Allah, bahwasanya Rasulullah lebih kami cintai daripada diri kami sendiri, anak kami, bapak kami, bahkan ibu kami sendiri. Bahkan Sayyidina Ali katakan, walau bil ma'il barid 'ala dhama, walaupun sekedar kecintaan kami kepada air dingin di waktu musim yang panas. Begitu kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi daripada setiap seluk-beluk daripada problematika kehidupan. Maka tapi sebaliknya di dalam kehidupan kita, Allah mentarbiyah kita bukan karena tarbiyah iman, bukan karena tarbiyah daripada agama kita, bukan karena tarbiyah daripada ibadah kita. Bahkan Allah mentarbiyah daripada hamba-hambanya tersebut supaya dan menginginkan oleh Allah akan hambanya tersebut untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mau merasakan keimanan yang dia miliki, enggak, jauh kita daripada Nabi, jauh kita daripada sahabat. Tapi Allah mau memberikan setiap seluk beluk, jengkal, syifran bisyifrin daripada satu keadaan kesusahan kita. Allah menginginkan daripada mata kita, daripada telinga kita, daripada panca indera kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kenapa kita susah? Bima kasabat aidikum, karena ente sendiri yang buat susah. Kalau hakikatnya Allah tidak pernah menyusahkan daripada hambanya. Coba antum lihat orang-orang yang di masjid itu, ada nggak kerjaan yang profesinya menggiurkan? Nggak ada. Tapi seketika kita tanya, susah nggak dia? Enggak. Kalau kita mau melihat orang yang di mana, orang yang dikeliling di Monas itu yang pakai sepeda, itu dia jualan apa? Kopi, modal kopi satu renceng dengan air panas. Kalau kita tanya sudah berapa tahun jualan, pasti dia bilang sudah 3 tahun, sudah 7 tahun, bahkan ada belasan tahun. Kok bisa seperti itu? Apakah untung?
Kalau tanya dengan mereka, keuntungannya mereka itu bisa sampai 700%, bukan 100%, 700%. Berarti apa? Kesusahan seketika kita melihat dengan pandangan kacamata kita, berarti Allah Subhanahu wa taala lagi menaruh faqra baina ainayya. Allah telah taruh kepakiran di atas kedua belah mata kita. Padahal orang yang melakukannya nggak susah. Coba kalau kita lihat di mana saja ada orang yang mungutin sampah. Itu mungutin sampah itu Masya Allah baunya luar biasa. Tapi kalau lihat duitnya pasti lebih banyak duit dia dengan duit kita. Kita ini benang gaya saja, baju branded, celana branded, duit nggak ada. Kalau orang tuh walaupun bajunya yang kemarin, baunya juga sama kayak kemarin, tapi lihat rekeningnya Masya Allah. Berarti apa? Susah nggak susahnya, senang nggak senangnya, gimana lihat dari pandangan mata yang melihat. Mata boleh saja melihat sesuatu yang susah, tapi orang yang dilihat tersebut belum tentu susah sebagaimana penglihatan orang. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafun saleh mengajarkan daripada satu doa, Allahumma saghirid dunya fi a'yunina. Ya Allah, kecilkanlah dunia di mata kami ya Allah, sehingga melihat orang yang susah, ini orang ini mulia, kelihatannya aja susah. Buktinya apa? Bininya bisa dua. Misal, ini misal saja. Waqana, kenapa jadi bini dua? Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad faqala fayanbaghi lil mu'min ay yakuna ala nihayatil ihtirazi minha. Maka sepatutnya bagi orang yang beriman agar ia berada di posisi puncak penjagaan diri dari dosa. Menjaga diri kita ini puncak daripada ibadah, puncak daripada ubudiyah, puncak daripada ketaatan, puncak daripada imaniyat kita kepada Allah adalah menjaga diri kita jangan sampai ihtikar, menjelekkan, meremehkan atau menganggap enteng daripada sekecil apapun yang kita pandang yang terlintas di dalam hati kita. Kalau enggak, haba'am manthura. Allah akan jadikan amalan kita itu bagaikan kapas yang berterbangan. Maka perlu tahu bagaimana cara Nabi SAW menanggapi perkara tersebut. Satu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat Nabi SAW, kemudian datang seorang sahabat. Bukan seorang sahabat, datang seorang yang tua, dikatakan perempuan yang tua kala itu, yang datang kepada Nabi SAW dan beliau pun belum masuk Islam. Maka seketika itu Rasulullah berdiri dengan ihtiraman wa ta'ziman kepada sahabat yang tua tersebut, kepada orang yang datang yang tua tersebut. Maka seketika itu sahabat Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu muliakan orang tersebut, perempuan tua renta tersebut, padahal dia bukan seorang muslim? Maka Rasulullah SAW katakan, innaha ta'tina bi zamani Khadijah. Sesungguhnya dia itu pernah datang dan sering kali datang kepada kami di waktu zamannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha masih hidup. Selalu khidmat, selalu bantu, selalu memberikan yang terbaik pelayanan, padahal dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Islam diajarkan husnul ahdi minal iman, membalas kebaikan, ingat budi pekerti, dan flashback kebaikan kepada orang lain yang terdahulu pernah dibuatnya, itu sebahagian daripada iman. Jangan pernah kita lupakan kebaikan orang zaman dulu, walaupun dalam keadaan tidak saling satu pendapat, tidak saling satu seia dan sekata, tetap kebaikan dia kita junjung tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan perkara tersebut, husnul ahdi minal iman. Menjunjung tinggi melihat kebaikan orang yang terdahulu termasuk daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya susah,
kemudian pergi sama-sama, seketika kaya sama-sama, senang sama-sama, dan seketika naiknya levelnya lebih tinggi lagi, kemudian yang bersama-sama tadi dia tinggalkan. Berarti termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga dibantu seorang yang belum beriman kepada Allah sewaktu Rasulullah dilempari tak kala berada di Taif. Beliau bernama Mut'im bin Adi, yang orang tersebut mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad itu di dalam jaminanku. Maka Mut'im bin Adi ini menjamin Nabi SAW, padahal Mut'im bin Adi belum masuk Islam. Maka seketika berjayanya agama Islam, seketika selesainya perang Badar kala itu, banyaknya tawanan daripada suku Quraisy dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW melihat dan mengingat Mut'im bin Adi, dan Rasulullah mengatakan, wallahi law kana Mut'im bin Adi hayyan, demi Allah seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, tsumma kallamani, kemudian dia berbicara kepadaku memohon untuk membebaskan ini pasukan, niscaya aku akan bebaskan, dikarenakan kebaikan Mut'im bin Adi pernah menjaminku waktu di Taif dulu. Kalau sekarang kita gimana? Musuhan, sering jelek-jelekan, seketika ada benturan, gimana Ustaz? Perlu saya sikat? Jangankan sikat, cangkul dia sekalian. Beda kita dengan Nabi. Berarti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengajarkan daripada umatnya, mau mengajarkan daripada setiap insan untuk senantiasa mengedepankan kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain, walaupun dia bukan orang yang beriman, bahkan kepada musyrik sekalipun kita berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, saya pernah terpikir itu, sekali-kali kita buat majelis nih habis isya, tapi majelis akbar gitu kan, sebulan sekali kita di awal minggu atau pekan keempat kita buat habis isya, sekalian ada hadrahnya, sekalian ada zikir munajatnya, sekalian kita undang ulama-ulamanya, kita kajian sebentar tapi nasihatnya banyak, ya sejam 1,5 jam lah seperti itu, biar ada yang beda begitu, sama tapi berbeda, tapi tujuannya sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan intervensi, nggak dibuat pun juga nggak apa-apa. Wa qana insyaallah ala nihayatil ihtirazi minha, jadi puncak daripada amalan seorang hamba adalah untuk dia mewanti-wanti jangan sampai ada di dalam dirinya ini terbabit dengan dosa besar, selalu kurang, selalu diawasi oleh Allah, selalu khawatir dengan ibadahnya, selalu khawatir dengan kebaikannya, sebagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seketika turunnya ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in minkum illa wariduha kana ala hatmam maqdiyah, sungguh setiap kalian ini akan berjalan atau setiap kalian ini akan mendatangi api neraka jahanam, kana ala rabbika hatmam maqdiyah, sungguh perkara tersebut telah Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada hambanya. Sehingga Abdullah ibn Rawahah mendengar ayat yang telah berbunyi, telah Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan, kemudian Rasulullah baca, Abdullah ibn Rawahah langsung menangis dan pulang ke rumahnya. Kemudian menangis, istrinya melihat suaminya menangis, ikut menangis, anaknya melihat kedua orang tuanya menangis pun ikut menangis, bahkan pembantu daripada Abdullah ibn Rawahah melihat daripada majikannya menangis pun pembantunya Abdullah ibn Rawahah tersebut menangis. Kemudian Abdullah ibn Rawahah mengatakan, walima tabkun, kenapa kalian menangis?
Maka Abdullah ibn Rawahah dan mereka menjawab, nahnu nabki kama nabku. Kami menangis karena melihat engkau menangis wahai Abdullah ibn Rawahah. Indah gitu kan, sama-sama takut. Kenapa? Tidaklah Abdullah bin Rawahah menangis, melainkan dia akan menangiskan dengan apa yang dia khawatirkan daripada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pulang lihat istri menangis, pasti itu ada apa-apa. Atau jangan-jangan handphone ketahuan suaminya selingkuh, atau cicilan sudah jatuh tempo, atau ya macam-macam hal lah begitu. Tapi Abdullah bin Rawahah mengatakan bahwasanya tak kala aku duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in minkum illa wariduha kana ala hatmam maqdiyah. Sungguh setiap manusia nanti akan mendatangi api neraka jahanam, dan perkara tersebut telah Allah tetapkan bagi setiap hambanya. Karena itulah aku khawatir keimananku, aku khawatir ubudiyahku, aku khawatir amalanku belum mampu menyelamatkan diriku seketika aku berjalan mendekati api neraka jahanam. Khawatir aku jatuh ke dalam api tersebut. Ini Abdullah ibn Rawahah di dalam satu muasafatnya dikatakan kana fil laili qaiman, di malam hari senantiasa terbangun tahajud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fin nahari shaiman, dan di siang hari dia berpuasa semata-mata menahan hawa nafsu untuk beribadah kepada Allah. Ini Abdullah ibn Rawahah, sahabat Nabi yang kitanya tidak ada sedebu daripada sahabat tersebut, yang debu tersebut menempel daripada kaki sahabat tersebut. Tapi sebaliknya diri kita merasa tenang-tenang saja, seakan-akan amalan kita ini amalan yang diijabah oleh Allah, seakan-akan amalan kita ini amalan yang sudah paling mantap, sehingga melihat daripada kehidupan orang lain yang tidak taat, bahwasanya mereka itulah kayaknya orang-orang yang nggak dapat rahmat. Nah, sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, maka sepatutnya bagi orang yang beriman agar ia berada di posisi puncak kekhawatiran di dalam kehidupannya, wa fi ghayabil bu'di anha, dan dalam kondisi maksimal menjauhi daripada dosa-dosa tersebut. Wa in asaba minha syai'an, dan jika ia tertimpa dari dosa-dosa itu atau dosa daripada sesuatu, falyubadir bil taubat, dan hendaklah dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dia menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka puncak daripada kesetiaan seorang hamba di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ulama mengatakan at-taubatul abdi taratan wa mubadaratan. Seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada lisannya, daripada keadaannya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, barang siapa yang melakukan satu dosa, maka dosa tersebut akan menjadikan sebab daripada hatinya tersebut, menjadikan hatinya tersebut ada nuqtah daripada bintik hitam. Fa in taba, dan apabila dia bertobat, safa qalbuh, maka seketika itu hatinya akan menjadi terang dan jernih kembali. Maka amalan daripada salafun saleh yaitu senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dan keadaan seperti apapun.
Walaula taubatal ibadi, seandainya tidak dikarenakan taubatnya hambaku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahum yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Wa in tu'adzibahum fa innahu ibaduk, maka seandainya ya Allah engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa in yu'adzibahum fa innahum yastaghfirun, maka kalau engkau mau menghukumnya, maka ketahuilah ya Allah, sesungguhnya mereka telah memohon ampun kepada engkau. Maka dengan sebab permohonan ampun dan dengan istighfarnya orang yang bertobat, menjadikan sebab dunia malapetaka Allah Subhanahu wa taala tahan dengan sebab orang-orang yang beristighfar fi ana'il laili wa atrafan nahar, dengan disibukkan beristighfar kepada Allah di siang ataupun malam, dari keheningan daripada malam, dari kegelapan daripada malam. Dengan orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan sebab malapetaka Allah tunda, bukan karena dia banyak uang, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia pejabat tinggi. Nah, karena orang-orang yang beristighfar itulah Allah tunda daripada bencana dan malapetaka, sehingga terjadi di zaman salafun saleh yang mana kala itu paceklik, sehingga daripada masyarakat dengan muftinya mengatakan hendaklah kita semua keluar untuk salat istisqa. Maka seketika itu semuanya masyarakat keluar untuk melakukan istisqa, salat minta hujan dengan munajatnya, tapi satu tetes daripada hujan tersebut tidak Allah turunkan. Padahal di situ ada ulamanya, di situ ada orang-orang yang terzolimi, di situ ada orang-orang yang mustajabud doa. Tapi seketika seorang hamba yang telah mastur, yang Allah tutupi daripada keberadaannya dan ibadahnya, dan beliau tersebut yajlisuna mutadzallian, duduk dengan keadaan tenang, tunduk, khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menadahkan tangannya ke langit, ya Rabb ya Rabb. Sebelum dia usapkan tangannya ke mukanya, nazala alaihimul matar, Allah turunkan hujan selebat-lebatnya, sehingga diketahui daripada keberadaan orang tersebut. Wali min auliya'illahi salihin, ulama yang berkenaan, yang mengetahui keadaan tersebut, melihat daripada ibadah daripada seorang hamba yang berkulit hitam tersebut begitu dahsyatnya, sehingga dia datangi rumah orang tersebut dan mengetok bahwasanya saya mengetahui tentang ibadahmu, dengan sebab doamu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka seketika itu orang tersebut katakan, ya Rabb, an-nasu ya'lamun, bahwasanya mereka telah mengetahui siapa saya. Ya Rabb, tidak ada sesuatu yang indah kecuali pertemuanku denganmu, sehingga Allah matikan beliau tersebut dengan khawatir dianya diwalikan dengan orang. Kalau kita sebaliknya enggak, doa kita dijabah tuh, lihat rumah laku karena doa saya tuh kayaknya. Jangan lupa pi-nya. Innalillahi. Kalau kita dikenal orang makin bangga, orang soleh dulu dikenal orang makin takut. Wa qala wa bisanadil muttasil fa innahu ta'ala yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humul
zalimun. Dalam ayat lain, wa man lam yatub faulaika humul khasirun. Orang yang tidak bertobat, orang-orang yang zalim. Zalim dengan dirinya, zalim dengan keadaannya, zalim dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan seandainya kita tidak berpatokan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kehidupan kita, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Orang yang tidak berpegang teguh dengan hukum hakam Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul musyrikun, dan mereka itulah orang-orang yang musyrik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dan itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala zalamu anfusahum fa'araduha li sukhtillah bil wuqu'i fi ma'siyatihi. Zalamu anfusahum, mereka menganiaya diri mereka sendiri, fa'araduha, karena mereka menampakkan dosa, li sukhtillahi ta'ala, untuk dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang zalim kepada orang lain, orang yang zalim kepada diri sendiri, pada hakikatnya dia bukan menzalimi orang tersebut. Pada hakikatnya dia mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbabit dengan perkara maksiat, orang yang terbabit dengan perkara yang haram, orang yang terbabit di dalam kezaliman di dalam kehidupan dunianya, pada hakikatnya dia mau menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala bil wuqu'i fi ma'siyatihi, dengan sebab menjerumuskan dirinya ke dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berikan nikmat, Allah sudah berikan kemuliaan, Allah sudah menjamin daripada harta diri orang tersebut dengan kebaikan, tapi orang tersebut malah menganiaya, tidak komitmen dan konsisten kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya jam dinding yang kita taruh, kipas angin yang kita taruh, mereka ini bisa berbicara, maka mereka katakan, alihada khuliqta, apakah untuk ini engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami nih dinding, kami nih daripada jam, kami nih daripada kipas angin, semenjak engkau beli dan engkau taruh kami di dinding ini, sebagaimana keinginan engkau kami turuti. Engkau matikan kami mati, engkau hidupkan kami hidup, lampu engkau pasang kami nyala, engkau matikan kami mati. Kami tidak pernah bermaksiat kepada kalian, tetap mengikuti apa yang kalian inginkan. Alihada khuliqta, apakah untuk ini engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sebagai kami taat dengan apa yang engkau lakukan, tapi sebaliknya engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan engkau di tempat yang mulia. Khalaqal Adam fil jannah, Allah ciptakan engkau di surga. Kemudian Allah karramna bani Adam, memuliakan daripada keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Dan tidak hanya itu pula, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kalian, Allah ciptakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan daripada umat-umat yang lainnya. Bahkan Allah tetapkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah di permukaan bumi. Dan tidak hanya sekedar itu pula, Allah tetapkan bikatbi rizki Allah berikan, Allah tetapkan. Wa ajalihi, ajalnya pun juga Allah tetapkan. Wa amalihi, amalnya telah Allah tetapkan. Bahkan senang susahnya pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Selamat kehidupan kalian itu li ajlillah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tapi pada hakikatnya yang telah Allah muliakan, yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah berikan komitmen kepada hambanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tapi pada dasarnya kalian melenceng daripada kode etik yang telah ditentukan. Disuruh ibadah entar, disuruh buat kebaikan belum saatnya. Enaknya masih muda ini poya-poya maksiat, nanti sudah tua baru taubat, mati masuk surga. Ya kalau matinya masuk surga, kalau ketemu tua, terkadang yang namanya buah itu baru tumbuh jatuh, besarnya jatuh, tuanya apalagi jatuh. Maka tidak ada jaminan diri kita sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semuanya daripada apa yang di samping menyamping kita ini bisa berbicara, dia akan mengatakan alihada khuliqta, apakah untuk ini antum diciptakan? Dulu para sahabat Nabi diceritakan di dalam Sahih Bukhari, dikatakan nahnu najlis ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kami dulu duduk bersama Nabi di dalam masjid dan Rasulullah memberikan pelajaran-pelajaran agama di dalam kehidupan kami. Sekarang orang memang kumpulnya di masjid, tapi kumpulnya bikin kafe di masjid. Nah, bid'ahnya zaman sekarang ini kafe ada di masjid. Sehingga berpikir bukan memasukkan orang ke dalam masjid, di dalam pikir imaniat, amal, taklim di dalam masjid, malah mengumpulkan orang di masjid tapi buat kafe di masjid. Maka orang-orang yang singgah di masjid cuma sekedar untuk kafe itu zalim juga. Yang bikin kezaliman siapa? Ya DKM-nya juga zalim. Nah, ini sekali-sekali keras. Besok kita masih pengajian kan Pak DKM? Wah ini Ustaz dah bilang, ini standar hadis Nabi. Standar hadis Nabi itu menceritakan sahabat Nabi katakan nahnu najlis ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kami duduk bersama Nabi di dalam masjid dan Rasulullah mengajarkan Islam kepada kami. Kalau seandainya kita buat masjid yang sama tapi duduknya di luar, gimana hukumnya? Bid'ah. Iya kan? Kalau duduk di luar hanya sekedar kopi gratis, minum gratis, kemudian di waktu pengajian nggak duduk di sini, wah itu bid'ah yang nyata, itu bid'ah olala kata orang. Jadi jangan mau cari manfaat doang dengan fasilitas masjid, tapi ngaji di masjid. Kalau nggak ikut ngaji di masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, maka jangan sampai kita dikatakan faulaika humul zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Makan di masjid, hidup di masjid, dapat mendapatkan fasilitas masjid, tapi seketika untuk menghidupkan amalan-amalan masjid malah nggak ada di situ. Nah, catat nanti, yang duduk minum ngopi gratis, syaratnya ikut majelis meramaikan amalan di dalam masjid, minimal sholat berjamaah di dalam masjid. Nah itu baru timbal baliknya, bukan suruh bayar, enggak, duit DKM masih banyak lagi. Allah, buktinya itu Masya Allah, itu ada celengan bermacam ragam ya, kayak ada sampah organik, sampah kering, sampah. Di sini dong adanya, itu tempat lain nggak ada, boleh ditiru nanti. Waqana zalimu anfusahum fa'araduha li sukhtillah biwuqu'i fi ma'siyati thumma bil israri 'alaiha bitarkihim at-taubata anha. Kemudian dengan sebab terus menerus mengerjakan atas dosa, dengan sebab mereka tidak bertobat daripada dosa tersebut, allatina amarahum rabbahum biha, yang telah diperintahkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan hal-hal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wa'ada biqabuliha, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menerima biqabuliha, menerima taubatnya, menerima menghapus daripada kesalahannya, wa wasafa nafsahu bidzalik, telah Allah Subhanahu wa taala telah menyifati daripada semua itu, daripada kehidupannya di dalam hal menerima taubat tersebut.
Jadi kalau kita punya ambisi untuk kebaikan, bagaimana ambisi tersebut tidak melanggar daripada aturan sunnah. Sekarang orang banyak mengumpulkan orang-orang untuk datang ke masjid, meramaikan masjid, tapi yang ramainya cuma pasarnya saja. Berkah Jumat, sembako Jumat, kemudian nongkrong wifi gratis, masjid, kafe gratis, semua orang sudah buat seperti itu. Tapi amalan yang di dalam yang intinya tersebut tidak dibicarakan dan tidak disebarluaskan. Sebagaimana orang pengen dan ingin mendapatkan daripada fasilitas masjid, pun juga dia harus mempunyai jiwa besar bagaimana pengen mendapatkan pengetahuan yang ada di dalam masjid tersebut dari sisi dakwah, pengajian, sholat jamaah dan lain-lainnya. Nongkrong gratis sudah kita buat, sekali-kali kita buat tahajud gratis. Itu adanya cuma 10 Ramadan doang ada. Allah, kalau 10 Ramadan, kalau untuk perkara yang syubhat, perkara yang mubah saja kita korbankan diri kita untuk nongkrong sampai tengah malam, kenapa bukan dengan nongkrong untuk memuji dan menangis meratapkan diri kepada Allah, kita tidak buat pengorbanan yang sama, tidak buat amalan yang sama. Untuk dunia saja kita mau berkorban, kenapa untuk akhirat kita tidak mau berkorban dengan perkara yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita, dan pada intinya puncak dari ibadah seorang hamba ialah senantiasa bertobat di dalam setiap amalan. Dan Allah jadikan kita minat taibin, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah dan diterima taubatnya, dan menjadi hamba yang husnul khatimah di dalam setiap amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Memang ada satu riwayat sahabat Nabi melihat Rasulullah duduk di masjid, yang di luar itu melihat ada kambing yang dijual, dia beli. Berapa kambing? Sekian, ya sudah diambil. Dia kasih ke Rasulullah setelah makan kambing gitu. Oh, senang Nabi. Akhirnya sudah selesai Rasulullah makan kambing tersebut, maka dianya pergi. Maka yang tukang kambing itu bilang, mana duitnya tuh Rasulullah, minta sama Rasulullah. Akhirnya datanglah yang setelah, mana duit kambing lah, bukannya yang tadi itu ikram saya, dia enggak, dia cuma beli doang, tapi Rasulullah yang bayar. Memang nih orang satu nih.